Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 KKM tematik 13 Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan menjelaskan mengenai demam berdarah dengue, bagaimana pencegahan dan tindak represif setelah terjangkitnya DBD. Kita mulai dari pengertian DBD. Demam berdarah dengue sendiri adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk demam berdarah Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Yang perlu digarisbawahi di sini, penularan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti bukan berarti menggigit tetapi menghisap darah. Dan yang kedua, selain DBD, Aedes aegypti juga membawa virus demam kuning atau yellow fever. Selanjutnya terkait ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, yang pertama itu bersifat diurnal atau aktif pada pagi dan siang. Nyamuk ini aktif di 2 jam setelah matahari terbenam, yaitu pukul 10 sampai 4 sore. Yang berikutnya yaitu corak loreng putih dan tubuh gelap pada kaki dan bagian tubuh. Bentuk tubuhnya relatif kecil. Bentuknya relatif kecil walaupun ukurannya dapat bervariatif, memiliki corak putih atau berkeperakan dan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Yang selanjutnya yaitu hinggap pada pakaian atau lipatan kain yang digantung di tempat terbuka. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini hinggap di tempat-tempat tersembunyi seperti tumpukan atau lipatan baju atau kain yang digantung seperti tirai dan sebagainya yang terbuka. Oke, selanjutnya kita akan membahas siklus hidup nyamuk Aedes aegypti ini teman-teman. Jadi mulai dari telur nyamuk, lalu menjadi jentik-jentik, lalu menjadi pupa atau kepompong, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, nyamuk betina dewasa ini bisa menghasilkan kurang lebih 250 telur dalam sekali bertelur nih teman-teman. Oleh karena itu ini sangat berbahaya sekali dan kita harus memberantas nyamuk itu mulai dari nyamuk dewasa, dari telur maupun dari jentik-jentik maupun dari pupa, karena apapun dapat menghasilkan menjadi nyamuk Aedes aegypti. Lalu telur-telur nyamuk ini umumnya terdapat pada penampungan air atau wilayah yang tergenang air nih, dan waktunya itu antara 2-7 hari hingga menjadi larva nih teman-teman. Dan yang ketiga ini adalah fase jentik-jentik, itu butuh sekitar 3 hari nih teman-teman agar bisa menjadi pupa. Nah, dalam fase pupa ini akan membutuhkan 2 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Jadi kita harus rajin-rajin untuk membersihkan tempat penampungan air. Kita juga harus rajin membersihkan selokan depan rumah kita. Pokoknya tempat-tempat yang menjadi genangan air seperti itu teman-teman. Bagaimana jika sudah terjangkit? Jika sudah terjangkit, kita harus melakukan tindakan represif. Nah, untuk melakukan tindakan represif tersebut, kita harus mengetahui fase demam DBD. Nah, fase demam DBD itu ada 3. Yang pertama itu fase demam, yang kedua itu fase kritis, yang ketiga itu fase penyembuhan. Nah, untuk fase demam itu tuh jangka waktunya 1-3 hari. Ciri-cirinya demam tinggi sampai 40 derajat Celcius, disertai nyeri otot atau di seluruh tubuh, sakit kepala, sakit sekitar bola mata, mual, dan muntah. Nah, untuk fase ini dianjurkan untuk banyak minum air putih. Yang kedua itu fase kritis. Fase kritis ini jangka waktunya 4-5 hari. Fase ini disebut sebagai fase pengecoh. Ciri-cirinya ditandai dengan penurunan suhu tubuh sampai 30 derajat Celcius. Apabila tidak mendapatkan pengobatan trombosit akan terus menurun secara drastis dan pendarahan yang tidak disadari karena kebocoran pembuluh darah. Yang ketiga itu fase penyembuhan. Fase ini jangka waktunya 6-7 hari. Ciri-cirinya akan kembali merasakan demam trombosit, naik, dan peningkatan nafsu makan. Nah, setelah kita mengalami 3 fase ini, kita harus segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan. Tindakan pencegahan DBD. Waspada demam berdarah, cegah dengan 3M+. 1. Menguras dan menyikat. 2. Menutup tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, dan plus mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan, yang pertama,
memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Yang keempat, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kelima, periksa tempat-tempat penampungan air. Yang keenam, meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup. Yang ketujuh, memberikan larvasida pada penampungan air yang sudah dikuras. Yang ke-8, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Yang ke-9, menanam tanaman pengusir nyamuk. Terima kasih.